Naila, di mana ada kericuhan yang terjadi di Papua saat kedatangan jenazah dari mantan gubernur Papua Lukas NMB tiba, begitu ya? Iya, sempat terjadi kericuhan di mana membuat 14 orang akhirnya mengalami luka-luka dan polisi akan terus melakukan pengawalan massa agar tidak terjadi kerusuhan di Papua. Update-nya tadi pagi rencananya akan dilakukan pemakaman pukul 9 waktu Indonesia Tengah terhadap jenazah Lukas NMB, namun karena cuaca hujan pemakaman harus ditunda begitu ya. Nah, kita balik lagi ke informasi lokasi kericuhan yang sempat terjadi di depan sekolah teologia. Ini terjadi dan titik lainnya begitu ya. Ada pejabat gubernur Provinsi Papua Muhammad Ridwan yang mengalami luka di kepala akibat lemparan batu. Ya, kemarin ini kan pada saat terjadinya kerusuhan begitu atau kericuhan ini, tidak lama setelah kedatangan jenazah di Bandara Sentani ketika diarak menuju ke persemayaman di lapangan Stakin begitu. Dan ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Polda setempat, menyatakan bahwa masih didalami apa sebenarnya yang memicu dari kericuhan tersebut, karena sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi pasti atau resmi yang disampaikan oleh pihak keamanan atau pihak kepolisian terkait dengan penyebabnya. Dan ketika saya tanya juga soal berapa korban, apakah ada korban tewas, itu juga masih didalami. Namun yang pasti memang ada beberapa dampak yang ditimbulkan, Naila. Ada satu mobil aparat yang dibakar begitu, kemudian ada juga beberapa fasilitas umum yang dirusak, termasuk salah satu gedung perbankan. Ada juga beberapa anggota atau personil keamanan ini yang menjadi korban lemparan juga, dan mereka harus dilarikan ke rumah sakit karena membutuhkan penanganan medis. Padahal ini sudah ada sekitar 2.000 personil keamanan, baik dari pihak kepolisian yang juga diturunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Tapi memang di momen saat itu, yang sekali lagi penyebabnya kita masih belum tahu apa, tiba-tiba saja terjadi kericuhan dan terjadi aksi saling lempar begitu, dan kemudian membuat situasi di sana semakin mencekam pada saat itu ya. Iya, memang belum ada informasi resmi yang bisa disebutkan penyebab dari kericuhan di sana, namun sejumlah informasi ini mengatakan bahwa berkaitan dengan kelompok masyarakat yang mendesak agar dilakukan arak-arakan dengan memanggul peti jenazah dari Lukas NMB. Dan dalam perjalanan ke lokasi persemayaman, peserta arak-arakan jenazah melakukan aksi pelemparan ke petugas pengamanan dan toko-toko yang ada di sepanjang jalan. Dan jenazah mantan gubernur Papua Lukas NMB akan dimakamkan hari ini di Kota Jayapura, Papua setelah ditunda karena kericuhan kemarin. Ya, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adiwibowo, pemakaman ini sedianya berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Timur, namun karena hujan pemakaman itu ditunda hingga reda. Pemakaman Lukas NMB batal dilaksanakan hari Kamis karena kericuhan terjadi saat massa mengarak jenazah di Kota Jayapura. Massa yang terprovokasi melempari aparat polisi dan tentara yang berjaga. Kericuhan juga berlanjut hingga aksi pembakaran, dan akibatnya ada 14 orang terluka dan 25 bangunan rusak terbakar. Ya, kita melihat ini kondisinya kurang lebih seperti ini ya pemirsa, dan ini adalah salah satu mobil aparat yang dibakar begitu imbas dari kerusuhan kemarin. Dan kalau kita melihat juga sebelum meninggal dunia, memang Lukas NMB ini sempat dirawat begitu beberapa kali di rumah sakit, dan meninggalnya memang di RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena penyakit ginjal yang dialami. Iya. Dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Adiwibowo mengatakan pihak kepolisian saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti dan akan melanjutkan penegakan hukum terhadap pelaku kericuhan. Namun dirinya menyatakan bahwa proses penegakan hukum akan dilanjutkan setelah proses pemakaman Lukas NMB selesai. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti terhadap para pelaku, yang tentunya nanti dari bukti-bukti itu yang akan kita gunakan untuk penegakan hukum. Jadi berdasarkan dari rekaman-rekaman dan juga pantauan drone dan CCTV yang ada di sekitar, nanti kita akan lakukan upaya penegakan hukum agar para pelaku ini jerak dan tidak melakukan upaya-upaya lagi. Tentunya ini akan kita lakukan nanti setelah selesai semua prosesi pemakaman jenazah Lukas NMB ini selesai.
Ya, pemirsa, kalau kita melihat memang jenazah dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB ini sendiri diterbangkan ke Papua kemarin hari Kamis begitu, dan ketika sampai sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, memang ada massa yang diperkirakan jumlahnya ini sampai dengan ribuan yang langsung menyambut dari Bandara Sentani begitu ya untuk dilakukan proses persemayaman. Dan rencananya kemarin itu dari lokasi persemayaman di Stakin harusnya langsung dibawa ke tempat pemakaman, tapi memang karena kondisi di sana masyarakat yang begitu banyak berbondong-bondong hingga kemudian sampai ada buntutnya adalah aksi kericuhan, akhirnya pemakaman tersebut memang harus ditunda terlebih dahulu. Dan memang ini menyebabkan sejumlah aparat terkena luka, ada yang terkena lemparan batu, dan tadi kalau tidak salah ada di beberapa program sebelum ini juga ditampilkan sedikit ada visual begitu ya dari PJ Gubernur Papua yang sempat terkena lemparan begitu ya, dan ada beberapa aparat polisi baik polisi dan juga TNI itu juga terkena lemparan batu dari masyarakat. Tapi sekali lagi kita belum bisa mengkonfirmasi apa sebenarnya yang menjadi penyebab kericuhan. Kita tunggu nanti update-nya. Tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian terkait bahwa setelah pemakaman nanti akan langsung diupdate begitu ya situasinya, kemudian berapa jumlah korban begitu, karena sampai saat ini juga masih mengumpulkan bukti-bukti begitu ya, saksi-saksi dan CCTV dari lokasi kejadian, dan polisi memang menyebutkan bahwa situasi di sana akan dikawal ya, dan juga saat ini semoga situasinya sudah kondusif dan polisi bakal membantu dan mengawal masa pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang ingin pulang ke rumah masing-masing seusai prosesi pemakaman. Pengawalan juga dilakukan agar tidak terjadi aksi kerusuhan susulan. Kita doakan semoga situasinya saat ini sudah kondusif, walaupun tadi pemakaman sempat ditunda karena hujan. Kita masih mengupdate lagi situasi terkini di sananya seperti apa. Baik, kita lihat nanti proses hukum yang berjalan, apakah ada pihak-pihak yang nanti harus menjalani pemeriksaan. Kita akan update informasinya pasti nanti pemirsa, tapi Newsline masih akan mengupdate informasi untuk Anda dengan rangkaian informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.